Alright guys, pergerakan Bitcoin semakin terlihat bullish. Candle hijau terbentuk selama 5 hari terakhir ini. Apa yang kalian lihat sekarang lebih besar dari apa yang kalian pikirkan. Bitcoin ini bisa naik lebih tinggi lagi atau bull run apabila skenario yang akan gua bahas sekarang ini terjadi. Gua akan memperlihatkan pergerakan on-chain matrix wealth, yaitu para pemegang Bitcoin yang raksasa gitu ya, yang memiliki Bitcoin dengan jumlah besar, dan juga skema-skema teknikal yang akan kemungkinan potensial terjadi pada pergerakan Bitcoin, pada pergerakan harga Bitcoin ke depannya. Dari mulai gue menggunakan moving average dan juga sebuah chart pattern yang potensial bisa terjadi. Ini sebuah chart pattern klasik, yaitu chart pattern Megapon pattern yang kemungkinan bisa terjadi terhadap Bitcoin ini. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya, let's go. Gas bro! Yo, what up guys, balik lagi channel Ihsan Agas and welcome to Crypto Time yo. Dimana setiap harinya gue membagikan informasi mengenai cryptocurrency atau crypto aset, baik dari technical analysis, sentimen, dan juga berbagai info-info menarik yang membuat kalian semakin cuan di dunia crypto ini, oke? Jangan lupa kalian bantu like dulu sebelum melanjutkan menonton video ini, dan juga subscribe buat yang belum, oke? Dan oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Pada video kali ini gue akan membahas apa sih yang akan membuat Bitcoin ini akan semakin naik ya intinya. Seperti yang di judul. Dan pertama gue akan perlihatkan dulu ini sebuah sentimen, dimana ini berita baru ya, 19 jam yang lalu hari ini, dimana sebuah metrik on-chain ya memperlihatkan pergerakan Bitcoin ini meningkat ya. Sekarang jumlah transfernya melebihi 15 triliunan guys. Dan Bitcoin merupakan sebuah cryptocurrency paling berharga di dunia ya. Baru-baru ini melihat total jumlah transfernya ya, volumenya melebihi 15,8 triliun dolar. Untuk pertama kalinya dalam waktu kurang dari 7 bulan tahun ini. Lebih jauh lagi, volume transfer Bitcoin ini telah melampaui PDB ekonomi terbesar di dunia tahun 2010 dan 2011, masing-masing sebesar 15 triliun dan 15,5 triliun. Memang, volume transfer Bitcoin akan segera melewati produk domestik bruto Amerika Serikat untuk 2012 dan 2013, berada di kisaran 16 triliun. Ini pertumbuhan besar-besaran ya dalam harga Bitcoin adalah salah satu alasan utama untuk pertumbuhan volume transfer Bitcoin yang tahan lama. Volume transfer Bitcoin mencapai 2,99 triliun pada bulan April ya, ketika harga Bitcoin mencapai puncaknya sekitar 64.000 ya. Menariknya, harga Bitcoin turun lebih dari 50% dari tertinggi sepanjang masa April. Tetapi volume transfernya tidak turun. Dengan intensitas yang berkolerasi, Bitcoin ini masih menyelesaikan transaksi senilai 236 juta per hari. Setara dengan level Desember ketika Bitcoin diperdagangkan di kisaran 20.000 dolar. Oke, sekarang ini gue akan memperlihatkan ya pergerakan on-chain matrix pada whales guys. Ini orang yang memiliki jumlah Bitcoin di atas 1000 Bitcoin guys. Nih kalau kita lihat ya, di sini area sekarang ini ya terjadi sebuah kenaikan ya yang luar biasa saat itu dimulai pada ini ya guys ya, ketika di sini di area-area sini nih. Di area-area Bitcoin sekitaran 28.000 bahkan 29.000 ya. Ini mulai kenaikannya guys, terlihat ya. Ini seorang whales guys, Bitcoin wallets yang memiliki Bitcoin yang di atas 1000 guys. Bayangin ini berapa miliar gitu ya. Ini terlihat ya, sebuah pergerakan yang menarik banget guys, kenaikannya ya. Dan juga kita lihat ini pergerakan dari wallets yang memiliki jumlah Bitcoin di atas 1 ya guys. Jadi masih tetap banyak juga ya, ratusan juta juga lah kalau dalam rupiah. Dan ini kalau kita lihat ya, ini pergerakannya sangat luar biasa ya, lebih besar ya. Mulai kenaikannya dari sini ya, dari mulai 28.000 dia udah mulai akumulasi guys. Jadi itulah pergerakan dari seorang smart money ya, atau seorang yang memiliki strategi investasi yang menurut gua luar biasa. Dimana seperti yang gua bilang, di saat market itu fear ya, takut, orang-orang yang memiliki uang besar itu malah mengakumulasi ya. Sedangkan apabila kita lihat saat terjadinya Bitcoin semakin rally ya, malah para pemilik wallets yang memiliki Bitcoin di atas 1 pada saat terjadinya kenaikan di bulan April ya sudah mengurangi ya, malah sudah mengurangi nilai kepemilikannya, sudah mulai menjual-jual. Dan sekarang ini memperlihatkan sudah mulai mengakumulasi ya, mengalami kenaikan ya jumlah kepemilikannya. Ini lihat ya, di sini juga jelas ya, dari mulai Februari mungkin ya dia udah mulai mengurangi ya malah ya kepemilikan Bitcoinnya, dan sekarang dia udah mulai akumulasi atau mulai menambahkan jumlah kepemilikannya guys. Ini salah satu sentimen yang menurut gua baik ya terhadap pergerakan Bitcoin. Nah sekarang gua akan bahas teknikalnya guys ya.
pergerakan price action harga untuk Bitcoin ini. Kita lihat ke chartnya ya. Ini kalau kita lihat seperti yang kita analisis pada video kemarin malam, ini kemungkinan Bitcoin tertahan kan di area resisten ini, dan jelas sekarang terjadi guys ya. Ini kalau kita lihat, ini area resisten yang kemarin kita gambarkan, ini yaitu di sekitaran 34.500-an itu ya guys. Dan ya, sekarang Bitcoin tertahan di situ guys. Dan ini juga merupakan sebuah resisten penting ya. Ini adalah resisten dari MA50 guys. Dan mari kita lihat apa yang terjadi apabila dia bisa breakout dari MA50 ini ya guys ya. Kalau kita lihat sejarahnya ya, MA50 ini selalu menjadi sebuah support penting untuk bull run atau bullish ya guys. Ini lihat ya. Di sini ketika dia menyentuh ini, dia naik, menyentuh ini dia bullish kencang. Sini juga ya. Lihat apabila dia breakdown dari MA50 ini ya, terjadi bearish ya. Ketika dia breakout lagi dari MA50 ini terlihat sebuah line hijau ini ya. Ini menandakan bullish guys. Sini terlihat juga ya. Nah, sekarang gua akan share ya mengenai penggunaan MA guys. Dimana ini untuk menandakan sebuah tren pembalikan arah ya. Dimana kalau kita lihat ya, di sini yang gua pakai yang merah ini adalah, atau yang merah hijau ini ya, yang warnanya ini berubah ketika saat trennya berubah ini adalah sebuah SMA 50 guys. Menggunakan CC SMA 50. Dan yang warna biru ini adalah MA20 guys. Ini adalah salah satu indikator juga, lagging indikator yang memberikan sinyal penting untuk Bitcoin ini berbalik tren guys. Nah, sekarang ini antara MA50 dan MA20 ini sudah semakin berdekatan ya. Apabila terjadi crossing guys atau bersilangan, ini menandakan sebuah tren pembalikan arah semakin kencang guys. Ini juga kita lihat ya, ini salah satu yang pernah terjadi di sini ya. Ini ketika dia MA20 ini dan MA ini bersilangan guys. Ini terjadi sebuah perpindahan tren ya, yang tadinya tren naik menjadi berubah kepada tren turun guys. Ini juga di sini ya. Kita lihat di sini ya. Nah, di saat persilangan ya antara MA20 ini yang biru dan juga MA yang di atasnya ini bersilangan, dia rally naik ya. Di sini juga terlihat, lihat. Jadi MA yang biru itu guys harus di atas MA yang hijau merah ini guys, MA50-nya. Nah, di sini gua akan bagikan sebuah teorinya guys ya buat teman-teman yang belum mengerti, karena sebagian dari penonton gua juga banyak yang masih baru guys atau masih pemula. Dan di sini gua akan memperlihatkan ya sebuah artikel dari republicinvestor.net ya, ini mengenai penggunaan MA20 dan MA50 itu guys, yang tadi gua bahas. Dalam trading, menentukan tren adalah pengetahuan yang harus diketahui ya, jika ini mendapatkan keuntungan. Lalu bagaimana cara menentukan kapan harga beralih dari tren bearish ke tren bullish? Hal ini dapat dibantu dengan dua buah MA yang sering saya gunakan, yaitu MA20 dan MA50 guys. Nah, itu yang tadi gua pakai ya. Harga akan beralih tren dari bearish ke bullish saat MA20 memotong ke atas MA50, itu bisa dibilang golden cross guys. Dan sebaliknya, harga kemungkinan beralih dari bullish ke bearish saat MA20 memotong ke bawah MA50, atau bisa dibilang dead cross. Jadi yang kita butuhkan sekarang ini untuk Bitcoin ini kembali ke tren bullish ya, toko bull run, dibutuhkan untuk si MA20 ini yang biru dan yang merah ini MA50 berpotongan guys. Tapi sekarang ini kan udah mulai dekat nih guys. Ini semakin terlihat, dan sekarang kita menantikan untuk MA ini berpotongan lagi guys. Dan ini semakin terlihat ya guys. Tanda-tanda ini semakin terlihat. Lalu kapan saatnya kita beli? Nah, saat terjadi golden cross jangan langsung beli gitu guys. Bisa juga begitu ya. Tunggu satu koreksian harga hingga masuk ke area magnet support ya. Jadi magnet supportnya nanti apabila si chart ini, nanti si chart pattern dari Bitcoin ini menyentuh lagi MA50 nya guys. Yang ini yang MA ini ya. Jadi begini guys. Apabila nanti ya si MA yang ini bercrossingan begini kan. Ini kita rubah ke warna biru ya. Dan MA yang merah ini berpotongan begini ya. Kita rubah ke warna merah. Oke. Nah, nanti kan pergerakan Bitcoin itu harus begini guys. Naik, lalu dia harus kira-kira retest MA50 nya ini guys. Nah, dari sini kalian udah bisa mulai buy atau beli guys. Harganya berapa? Nanti kita lihat karena ini belum terjadi. Oke, jadi inilah strategi yang kita bisa lihat dulu guys. Oke. Jadi kalian siapin aja uang buat masuk ya untuk kemungkinan potensial yang bisa terjadi ke depan. Oke. Dan next sekarang itu gua akan membahas mengenai chart pattern Megapon pattern guys. Jadi ini guys ya udah gua gambarkan nih. Ini salah satu pembentukan sebuah chart pattern Megapon pattern guys. Ini seperti apa ya? Toa ya. Dan ini pun tadi sempat dibahas, ada salah satu artikel ya hari ini dan lagi trending juga. Ini ya dimuat oleh
Cointelegraph ya hari ini ya. Bitcoin price hints a megapound bottom pattern ya. Dan breakoutnya yaitu di area 40 ribuan guys. Jadi seperti ini guys ya. Yang dimaksud ini ya, di tweet oleh Sureo 5 ya. Ini sangat terlihat possible ya, atau memungkinkan sekali ya untuk pergerakan Bitcoin sekarang ini guys ya. Nah ini ya wave-nya ya 1 2 3. Dan sekarang Bitcoin sudah di wave 3 ini ya. Sudah menyentuh wave 3-nya ya guys ya. Dan ini menurut gua area yang gue buatin ini adalah area resisten yang menurut gua penting banget ya, seperti yang gua bahas pada video kemarin. Karena ini juga sebuah trend line di sini ya. Lihat, ini sebuah trend line. Di sini juga sebuah MA50, sebuah resisten yang patut di break juga ya. Jadi performanya apabila dia benar-benar bisa membentuk sebuah megapound pattern ini guys, berarti yang kita harapkan pergerakannya dia begini ya. Ke sini guys. Jadi ke area 41 ribuan bahkan guys ya. Wah, ini luar biasa. Jadi bagaimana kita memanfaatkannya ini? Jadi apabila dia breakout di 34.500-an ya, kan sekarang dia belum breakoutnya ini ya guys ya. Dia tadi sempat naik aja ke situ dan closing candle hari ini sepertinya dia tidak mampu guys ya breakout di area resisten penting ini. Ya, resisten major resisten ini yang gue bahas kemarin. Apabila dia bisa mampu breakout di sini, kemungkinan dia ke 40.000 itu sangat memungkinkan sekali guys ya, berpotensi sekali. Dan ini area resisten yang seperti gua bahas kemarin, ini adalah resisten penting ya. Karena ini perpotongan dua resisten juga guys. Ini juga resisten megapound dan juga resisten dari tren besar, tren bearish guys. Lihat, trend line bearish nih ya. Jadi area 41 ribuan itu menurut gua yang udah beli di area-area harga kemarin, saat gua kasih kode di harga 29 ribuan, TP di area 40 ribuan, 41 ribuan itu is a good price banget gitu ya. Karena kemungkinannya dia kan kecenderungan bisa koreksi lagi di sini guys. Tapi apabila dia breakout lagi malah ya semakin kencang lagi ya. Welcome to bull run untuk Bitcoin. Dan terakhir gua akan membahas Bitcoin dominance lagi guys ya. Hari ini Bitcoin dominance naik lagi seperti yang kita lihat. Makanya altcoin pergerakannya sekarang agak berat ya, karena Bitcoin dominance-nya naik guys. Lihat ya. Candlenya lumayan tebal. Dan di sini ada dua skema sebenarnya, dua kemungkinan. Bisa juga Bitcoin dominance ini dia membentuk sebuah rising wedge guys, seperti ini guys. Ya. Nah, rising wedge ini sebenarnya sebuah chart pattern bearish ya untuk dominance Bitcoin ini guys. Tapi untuk beberapa waktu ke depan ini Bitcoin ini harusnya menyentuh area resistennya dulu guys di sini. Nah, apabila udah sampai sini, menurut gua kita akumulasi altcoin itu akan sangat berpotensi lebih besar guys, karena kan rising wedge ini kecenderungan turun ya guys ya ke sini. Nah, apabila dia breakdown di area sini guys, di area dominansi Bitcoin 47, ini akan terjadi sebuah alt season tambahan guys menurut gua ya, dimana altcoin seperti Cardano, Ethereum dan lain-lain menurut gua akan lari kenceng guys saat dia breakdown dari sini guys, area dominasi Bitcoin 47-an. Tapi ini masih panjang ya pergerakannya. Ini gua menggunakan time frame 1 hari, jadi memang agak panjang. Tapi ya sekarang yang sangat menguntungkan sebenarnya pergerakan pada Bitcoin ya. Soalnya kalau kita lihat ya, Ethereum pergerakan sekarang ini ya masih tertahan di resisten ya. Resisten yang kemarin gua bahas. Ini ya, masih tertahan di resisten. Terus Cardano coba kita lihat ya. Cardano juga sama ya, dia juga masih tertahan di resisten guys. Lihat, masih kebentuk resisten. Jadi pergerakan altcoin sekarang agak berat juga. Jangan lupa kalian share ya ke WA, ke grup Telegram, dan ke Facebook, ke Twitter dan lain-lain. Silahkan kalian share, karena semakin banyak orang tahu semakin bullish ya guys ya. Karena semakin banyak orang yang tahu mengenai sentimen baik, ini kecenderungan akan menyebarkan aura positif ya, dan juga menyebarkan pengetahuan ya buat teman-teman. Oke, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace.